Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Eko Arianto, Master Chemical Engineering sebagai Wakil Rektor 3, yang saya hormati Bapak Dr. Husama, Magister Pendidikan sebagai pemateri, yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih bisa dipertemukan di ruang Zoom pada siang hari ini, yang insya Allah acara ini membawa berkah buat kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabiullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembukaan atau arahan dari Bapak Dr. Eko Arianto, yang ketiga penyajian materi oleh Bapak Dr. Husama, dan yang keempat tanya jawab dari Bapak Ibu dosen, dan yang kelima penutup. Marilah kita buka acara webinar pada siang hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja acara yang kedua yaitu sambutan dan arahan dari Bapak Dr. Eko Arianto selaku Wakil Rektor 3. Saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Usama yang sudah ketiga kalinya bisa bergabung di acara Scopus Series ini, dan semoga kegiatan hari ini memberikan kita pengetahuan yang luar biasa terkait dengan Scopus, jurnal-jurnal Scopus maupun jurnal yang lain. Dan mudah-mudahan kegiatan hari ini akan berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah publikasi di Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi semakin banyak pengetahuan yang Bapak Ibu peroleh, harapan kami dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Ibu dengan cepat dapat memproduksi tulisan-tulisan untuk artikel-artikel baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Dan mudah-mudahan nanti saya akan rencanakan di liburan kita nanti kita akan adakan semacam coaching klinik lah untuk dosen-dosen kita yang akan menulis artikel, dan tapi syaratnya sudah memiliki beberapa artikel dan sudah memiliki pengetahuan tentang Mendeley, kemudian tentang bagaimana mensitasi sehingga kita dapat dalam satu hari atau 2 hari kita bisa memproduksi tulisan untuk diterbitkan di artikel ilmiah. Jadi kemudian lagi Bapak Ibu, mohon kiranya nanti pembicara-pembicara yang sudah kita hadirkan di baik itu Zoom maupun offline itu bisa dimanfaatkan untuk berkolaborasi antara Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya kepada Pak Usama, nanti bisa dimanfaatkan Bapak Ibu dalam berkonsultasi dalam hal menulis jurnal. Saya rasa Pak Usama bersedia untuk itu, untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu dalam hal penulisan publikasi ilmiah. Dan kemudian nanti untuk dengan Pak Usama nanti ada satu kali lagi terkait dengan SLR, Systematic Literature Review. Nah, itu bisa Bapak Ibu manfaatkan dalam hal publikasi dalam skema yang lain. Misalkan kita nggak perlu lagi penelitian di laboratorium, tapi kita melakukan proses literatur review dari beberapa jurnal yang kita
baca, kemudian kita telaah dengan menggunakan artificial intelligence. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah ikut pelatihan untuk Semantic Literature Review dengan menggunakan Watase Wake gitu ya. Dari Watase Wake itu salah satu aplikasi yang diciptakan oleh dosen di salah satu universitas, kalau nggak salah di Universitas Negeri Surakarta kalau nggak salah, yang pernah saya ikuti 3 hari, dan alhamdulillah dalam kegiatan itu juga saya mendapatkan akun Watas Watase Wake itu selama 2 tahun, dan saya sudah mempelajari itu bagaimana membuat tulisan SLR dengan menggunakan aplikasi tersebut. Dan nanti kalau pun nanti Bapak Ibu berminat untuk pelatihan menggunakan aplikasi Watase Wake, nanti kita cari pembicara yang bisa membantu Bapak Ibu dalam menulis publikasi menggunakan SLR gitu. Saya rasa itu kata sambutan dan pengarahan saya, dan mudah-mudahan hari ini, materi hari ini bisa memberikan ide Bapak Ibu dalam melakukan publikasi ilmiah terkait dengan output dari proses pembelajaran di dalam kelas. Dan mudah-mudahan dengan proses output pembelajaran di kelas dengan metode SCL, Student Centered Learning, mungkin nanti dengan PBL, Problem Based Learning, maupun program atau metode-metode pembelajaran yang lain, Bapak Ibu dapat memproduksi hasil penelitian dan berupa publikasi ilmiah. Saya rasa itu pengarahan dari saya, dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sampai dengan 2 jam ke depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutan dan arahannya. Langsung saja ke acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Usama, Magister Pendidikan. Pada beliau saya persilahkan. Terima kasih. Oke, apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Senang sekali Bapak Ibu bisa membersamai Bapak Ibu lagi dalam seri diskusi tentang kepenulisan ini. Alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya. Memang saya berharap bahwa sebisa mungkin momen seperti ini tidak hanya kita gunakan sekedar diskusi semata. Saya mengharapkan ada semacam feedback atau ada semacam tindak lanjut dari kegiatan ini. Entah itu Bapak Ibu bisa kemudian mengirimkan draft kemajuan atau hasil dari tulisannya atau artikelnya, atau bisa saja sangat mungkin Bapak Ibu kita berkolaborasi baik dalam satu bidang atau bahkan interdisipliner. Beberapa tahun terakhir ini saya banyak sekali publikasi yang tidak hanya pada rumpun pendidikan biologi, tetapi lintas keilmuan. Kemudian saya juga rasanya sudah cukup banyak bekerja sama dengan rekan-rekan dosen, teman-teman dari berbagai universitas. Misalnya 2-3 tahun terakhir ini saya banyak publikasi dengan teman dari Universitas Muhammadiyah Kupang misalnya. Kemudian
juga saya join dengan Universitas Wiralodra. Ada Universitas UIN, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara misalnya. Ataupun internal UMM tapi lintas prodi, pendidikan matematika, pendidikan guru sekolah dasar, kemudian PPKN, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Karena di situ kemudian akan terjadi saling menyumbang pemahaman, saling menyumbang pemikiran, dan akan semakin memperkaya bahasan yang sedang kita geluti itu. Jadi monggo saja, misalnya termasuk yang sangat relevan mungkin ketika kita membuat systematic literature review misalnya, itu kan sangat terbuka kemungkinan untuk menggabungkan atau mengintegrasikan keilmuan kita. Misalnya saya sedang menulis tentang bagaimana, kebetulan lektor kepala saya itu fokus pada literasi lingkungan, ekologi, dan sains yang berkelanjutan. Nah, di situ saya banyak memasukkan aspek-aspek spiritualitas dan agama. Maka sangat terbuka kemungkinan kita diskusi dengan bergabung atau join dengan teman-teman dari Fakultas Agama Islam, ilmu sosial, dan lain sebagainya yang kemudian akan semakin memperkaya diskusi dan track record kita dalam publikasi atau penelitian. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan apalagi kami sekarang dengan sesama alumni begitu ya, kita kontak gitu ya. Kemudian kita bekerja sama, termasuk saya ketika mengelola jurnal pendidikan itu, jurnal Research and Development in Education itu kami membuka seluas-luasnya untuk yang pendidikan dengan segala bidangnya, gitu ya. Pendidikan secara umum. Maka teman-teman dari Fakultas Agama Islam, Fakultas Seni, dan segala macam ketika terkait dengan pendidikan maka bisa submit. Nah, itu yang kemudian akhirnya banyak sekali teman-teman yang kontak saya untuk publikasi, dan saya kalau menerima artikel-artikel yang dengan beragam keilmuan itu sangat tertarik, sangat senang, karena bidang saya kebetulan misalnya pendidikan biologi ya. Kalau kita hanya menerima bidang pendidikan biologi, tidak banyak informasi menarik yang bisa kita peroleh gitu. Nah, jadi kalau saya ada yang misalnya tentang seni, kemudian bidang-bidang yang lainnya, itu akan sangat menarik. Maka monggo Bapak Ibu, saya mengundang dan saya siap berkolaborasi. Yang tidak boleh itu adalah hanya tempel nama. Misalnya Bapak Ibu menempel nama saya, yang penting ikut, itu yang tidak boleh. Tapi ketika Bapak Ibu meminta saya untuk bersama-sama berkolaborasi, maka segala konsekuensi harus kita jalani. Artinya maka saya pun akan terlibat untuk melihat dan menyusun artikel yang ada itu sampai pada hal-hal administrasi lainnya. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema hari ini sebenarnya lebih sederhana karena yang seriusnya itu sebenarnya pada sesi pertama. Kemudian bagaimana kita submit dengan segala lika-likunya, dengan segala kehati-hatiannya atau triki-trikinya, itu ada di materi yang kedua. Dan yang lebih spesifik ya, itu nanti kita akan bahas pada materi tentang systematic literature review ataupun bibliometric analysis. Alhamdulillah saya mungkin sudah 10 atau 15 ya artikel saya tentang SLR. Saya juga baru belajar setahun, 2 tahun terakhir lah tentang SLR. Rasanya sangat menarik karena satu hari kita bisa minimal bikin satu artikel. Tanpa harus menunggu riset kita, tanpa harus kemudian repot-repot turun lapang, tinggal main di software, kemudian masuk ke Scopus, kemudian biarkan software menganalisis, kemudian
Apalagi yang sekarang misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Eko, misalnya ada Watase Wake misalnya, daftar, kemudian metodenya Bapak Ibu sudah sangat terbantu. Saya kemudian kemarin juga sempat mempelajari tentang itu. Jadi dengan Watase itu memang ada metode yang sudah given, itu kita tinggal mengcopy saja. Tapi tentu ada beberapa dasar yang harus dipahami lainnya begitu. Jadi rasanya dengan SLR itu apa namanya, orang-orang yang terkendala dengan dana penelitian atau yang kemudian sambil menunggu penelitian yang mungkin agak lama, maka akan lebih baik ketika mulailah belajar untuk bibliometric analysis atau yang lebih lengkapnya ada di systematic literature review. Nah, itu Bapak Ibu. Hari ini saya akan mencoba mengulas ya sedikit tentang bahwa sebenarnya ada banyak bahan untuk menulis artikel ya. Ada banyak bahan untuk menulis artikel. Artinya kita tidak boleh beralasan bahwa saya nggak punya bahan. Ya, saya nggak punya bahan. Saya nggak punya waktu misalnya, kecuali ada alasan begitu. Karena ya kita punya waktu yang sama 24 jam. Kita punya kesibukan yang lain, sama dengan yang lain juga. Tapi mengapa orang lain lebih produktif? Itu yang menjadi tantangan kita. Di tengah mungkin kesibukan-kesibukan kita yang lain, maka ada tips dan trik yang mungkin juga bisa dipahami bahwa penulis yang baik itu adalah bukan penulis individu. Penulis yang baik adalah penulis berkelompok. Karena dengan kelompok itu maka semua kelemahan-kelemahan kita akan saling ditutupi oleh anggota kelompok kita yang lain. Maka kalau bisa Bapak Ibu ya ada grup risetnya gitu ya. Ada grup risetnya, ada teamwork yang bekerja dengan sangat baik. Itu yang juga saya pelajari ketika saya S2 dan S3 kemarin itu, bahwa dosen-dosen saya itu ternyata memang mereka di tengah kesibukan sebagai profesor misalnya atau sebagai pejabat di lingkungan kampusnya ternyata sangat produktif karena beliau-beliau punya semacam grup riset yang handal begitu. Nah, ini tidak perlu ini sebagai pengantar. Nah, tadi malam kemarin saya dapat WA lagi, dapat email lagi dari Kojen Psikologi untuk mereview satu artikel terkait dengan pendidikan psikologi. Nggak tahu kenapa dia WA saya, email saya, tapi ya sudah saya terima dan itu menjadi pengalaman. Senang saja ketika kita di WA atau di email oleh jurnal Scopus ya, jurnal tentang Scopus. Bapak Ibu jangan lupa menyimpan email saya dan kontak saya. Silahkan nanti kalau kita bisa diskusi atau Bapak Ibu misalnya mau publikasi di Sinta 2 ya, kebetulan jurnal saya Sinta 2 bidang pendidikan, atau ke jurnal pengabdian saya Sinta 3, mudah-mudahan bisa Sinta 2 karena sekarang proses penilaian juga, atau mungkin bisa kita bantu untuk ke jurnal-jurnal pengabdian rekanan kita. Saya juga punya jaringan yang bisa digunakan ya untuk memaksimalkan, siapa tahu ada yang perlu dibantu seperti itu. Ya, tapi sekali lagi saya bukan makelar, saya hanya membantu menghubungkan, memanfaatkan koneksi, dan kualitas tetap nomor satu, dan kita tidak ada istilahnya tarif dan lain sebagainya. Ya sudah, saya punya rekanan, kalau Bapak Ibu berkenan silakan masuk sana dan silakan komunikasi sendiri pada jurnal yang bersangkutan. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa sih sebenarnya manfaat? Apa urgensi mengapa kita harus menggunakan mahasiswa kita? Jadi
contoh seperti ini. Banyak karya saya itu ya juga berasal dari mahasiswa yang kita bimbing semaksimal mungkin. Bukan kita mengeksploitasi, tapi mahasiswa yang ambil data tentu kita yang membiayai. Atau dia ikut tema atau payung riset kita. Ketika skripsinya bagus, misalnya kemarin ada yang bagus yang saya bimbing itu, ya sudah kita diskusikan, Mas, ini saya sampaikan ini layak untuk dibuat monograf. Maka kita buat monograf. Yang biayai tentu saya dengan pembimbing yang lainnya. Nah, ketika ada yang bagus, ya semua kita bantu. Tentu biasanya biaya mahasiswa itu terkendala dengan biaya. Sementara dosen mungkin bisa mampu mengakses biaya. Apalagi kita di UMM misalnya kan ada insentif untuk dosen. Maka tentu sewajarnya lah dosen yang kemudian membiayai. Adapun posisi nomor 1, nomor 2, siapa corresponding author itu silahkan disepakati, dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya. Nanti kita akan bicara tentang etika juga. Saya mengajar mahasiswa S1 semester ini. Ada 12 orang karena kami pecah. Maka 12 orang itu menghasilkan satu systematic literature review. Berarti ada sekarang yang sudah 80% dikerjakan oleh mahasiswa, 12 orang, ada 12 systematic literature review yang siap akan saya submit tahun 2025. Kemudian tugas akhirnya lagi, karena saya berbasis project, saya minta mereka ikut seminar nasional. Kebetulan kami kemarin melaksanakan seminar nasional. Dan mereka bisa mampu presentasi di seminar nasional. Artinya keuntungan mereka ketika nanti menyusun portofolio untuk melamar kerja, atau sekarang ada namanya surat keterangan pendamping ijazah, mereka sudah punya pengalaman sebagai presenter nasional dan publikasi jurnal internasional atau jurnal nasional minimal. Nah, biaya kita bantu. Dan mahasiswa senang karena kita ajari dari nol. Ya, banyak sekarang tentu dengan musim AI, kemudian dengan software tertentu, dengan diskusi terkait dengan Mendeley sebagai kemampuan dasar atau reference manager yang lainnya, mahasiswa anak-anak sekarang itu sangat mudah untuk belajar teknologi karena mereka adalah masyarakat asli penduduk digital. Nah, begitu pula ketika saya mengajar di prodi S2 pedagogi, ya ada 24 mahasiswa, maka kami menghasilkan 3 book chapter. Dan semua ikut seminar nasional. Nah, itu sudah berapa karya dosennya terutama. Kemudian saya juga mengajar mahasiswa S3 pendidikan. Nah, hasilnya ada 2 book chapter dan 2 monograf. Karena mahasiswa sambil riset pada mata kuliah publikasi internasional. Mata kuliah penulisan karya ilmiah. Nah, artinya kita tentu tidak bisa kalau mengerjakan itu sendiri. Maka kita harus punya tim dan kita manfaatkan mata kuliah kita itu untuk maksimal. Tentu bukan kemudian kita mengerjai mahasiswa dalam tanda kutip. Kita harus punya kontribusi. Saya harus siap mengedit, saya harus siap mereview, saya sebagai editor. Kita juga bantu urunan dan lain sebagainya. Dengan mengukur load kerja mahasiswa. Daripada hanya sekedar buat makalah PPT yang kemudian sudah tidak ada setelah itu tidak ada manfaat lainnya, tapi kalau dia jadi artikel, jadi monograf, jadi book chapter akan lebih gampang. Nah, Bapak Ibu sekalian, pola ini yang saya gunakan dan sangat membantu prodi ketika akreditasi, ya. Sehingga publikasi menjadi bagian penting dari portofolio akademik mahasiswa yang sangat berguna bagi mereka saat melamar pekerjaan atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Saya punya pengalaman banyak sekali mahasiswa saya yang kemudian WA saya itu berterima kasih, Pak, saya sudah diterima di sekolah internasional ini, di Islamic Boarding School, saya terima jadi dosen,
Saya terakhir kemarin ada yang sudah terima lagi sedang wawancara akhir di salah satu universitas. Dan dia berterima kasih karena sudah menjadi satu bagian tim kami, dan ketika melamar kerja karyanya di jurnal di proceeding internasional itulah yang kemudian ikut menjadi salah satu yang menarik bagi pewawancara begitu. Nah, itu tentu semakin meningkatkan kualitas mahasiswa kita. Jadi pengalaman publikasi itu merupakan proses yang mengajarkan mahasiswa kita keterampilan menulis, berpikir kritis, berpikir kreatif, kemudian komunikasi, kemudian menjadi problem solver lewat tulisan mereka. Mereka juga siap menyajikan data, berkomunikasi, mereka siap merespon kritik, sehingga harapannya tentulah mereka menjadi tipikal pelajar atau masyarakat abad ke-21 yang kemudian termanifestasikan sebagai lulusan berkualitas. Kemudian mahasiswa tentu akan semakin termotivasi untuk terus belajar, untuk terus melakukan penelitian. Tahun ini ada 3 alumni kami yang studi di Eropa, dua di Eropa, 1 di Korea. Korea sedang proses penyelesaian disertasi, yang 1 di Austria sudah ujian disertasi beberapa pekan yang lalu, dan 1 sedang menyelesaikan tesisnya di Polandia. Nah, kita biasakan mereka untuk presentasi di jenjang internasional, ikut seminar nasional, publikasi, sehingga itu kemudian meningkatkan daya tawar mereka dan ketertarikan mereka untuk terus meningkatkan kemampuan mereka dalam komunikasi dan hubungan internasional seperti itu. Nah, mereka ketika meneliti senang sekali, dapat beasiswa rata-rata. Ketiga alumni kami itu ya dapat beasiswa ada yang dari pemerintah Austria, ada yang dari pemerintah Polandia, yang ya rasanya ketiganya semuanya dari pemerintah, ya dari pemerintah negara sana, bukan LPDP. Selain juga ada yang LPDP. Nah, ini contoh Bapak Ibu yang saya ceritakan. Yang atas ini Mas Priyaji ini sekarang juga dosen di UI. Selain menjadi peneliti, ini saya yang menguji dia, yang ikut beberapa kali seminar dengan saya, di program studi ilmu lingkungan UI. Bahkan doktornya lebih duluan dia selesai daripada saya. Nah, kemudian yang nomor 2 ini pemilik, dia owner di Tursina International Islamic Boarding School Malang, juga sudah menyelesaikan doktoralnya. Yang Mas Fadlan ini juga yang saya sebutkan tadi, selesai 2 pekan yang lalu di Johannes Kepler University Linz, Austria. Kemudian Ahmad Munzir ini sekarang dosen di Sumeneb di Universitas An-Nukoyah. Mbak Dewi ini juga dapat beasiswa di Polandia. Sekarang masih di Polandia. Jadi ketika kita tanya, kemarin ada sebagian besar ini sudah kita minta untuk menjadi pemateri di ajang penguatan mahasiswa kami, maka dia cerita adalah salah satunya adalah publikasi. Pengalaman publikasi itu yang sudah kita wajibkan sejak mungkin 10 tahun terakhir seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu, ini juga sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa ya kalau kita nggak publikasi ya maka kita akan punah. Bahkan sekarang BKD ya tentu permintaannya adalah publikasi. Bahkan sekarang kita tidak hanya sekedar publikasi, tapi kalau bisa publikasi secara frekuensi, secara teratur, secara berkala di jurnal yang bereputasi. Kalau tidak, maka kita akan punah, kita akan hilang.
Jadi seperti itu. Nah, eh, tentu kita nggak perlu lagi membahas apa itu artikel ilmiah. Artikel ilmiah ya ada dua ya, biasanya jurnal ya, yang apa namanya, artikel yang diterbitkan di jurnal atau artikel yang diterbitkan di proses. Tetapi yang harus kita pahami sekarang adalah kita harus publikasi itu mengapa gitu ya. Maka kita harus kembalikan lagi bahwa itu ya tidak hanya sekedar penting bagi kita dalam jenjang karir kita sebagai dosen misalnya, tapi kita bicara kebermanfaatan bagi lembaga. Bahkan sekarang pemeringkatan itu ya juga ngukurnya dari dampak dari karya ilmiah kita, baik itu citasinya dan lain sebagainya, jumlahnya dan segala macam. Dan tentu ya bagi komunitas ilmiah kita punya organisasi profesi ilmiah, kita punya kelompok kepakaran, nah, dan lain sebagainya. Dan tentu yang terakhir adalah bagaimana kita dapat berperan dalam membangun peradaban. Senang sekali misalnya ketika kita melihat angka Google Scholar kita yang terus meningkat. Artinya bahwa kita sedang ikut terlibat membangun peradaban dengan banyaknya artikel kita yang disitasi oleh orang lain. Artinya dari sisi keilmuan, orang percaya untuk menggunakan karya kita sebagai sumber referensi mereka. Nah, masalahnya adalah ada tantangan dalam menulis. Biasanya ya meskipun sudah dosen gitu ya. Saya juga sampai sekarang kadang-kadang masih sering mengalami satu hambatan gitu. Karena kita tidak mau belajar maka ya semakin kurang pengalaman kita. Atau kita kesulitan dalam menyusun struktur. Nggak paham. Suruh submit OJS, bingung apa itu OJS. Email lupa terus passwordnya dan lain sebagainya. Diminta untuk menggunakan Mendeley bingung gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menjadi kadang-kadang menjadi kendala kita. Akhirnya ngetiknya lama karena menyusun referensi manual. Padahal itu sudah akan seharusnya selesai dalam waktu beberapa detik saja gitu ya, karena sudah pakai software. Nah, kalau itu mungkin menjadi kendala kita, saya juga sama Bapak Ibu. Untuk hal-hal yang tidak bisa saya pahami, maka saya tentu tidak akan menyerah. Saya boleh belajar. Tapi ketika proses belajar saya mungkin agak lambat, maka saya harus punya tim yang kuat. Ada hal-hal yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Ada yang bisa dikerjakan oleh rekan kita yang lainnya. Maka buat teamwork yang baik gitu ya. Atau mungkin kita adalah orang yang suka trauma. Submit sekali di reject atau di decline oleh jurnalnya, wah, udah takut. Padahal trauma apa namanya? Rejected dan decline itu adalah bagian dari sejarah kita yang akan memacu kita untuk terus kemudian merasa penasaran dan akan terus publikasi. Akhirnya karena trauma itu jadi burnout ya. Oh, udahlah, nggak usah publikasi, ngajar saja. Ngajar saja. Banyak yang seperti ini, pokoknya ngajar saja. Asal publikasi nunut teman saja. Yang penting ada artikel untuk syarat LKD BKD misalnya. Nah, BKD gitu ya. Nah, kita sering seperti itu. Kita sering seperti itu. Dan kita itu adalah orang yang mungkin sama seperti orang Indonesia lainnya yang malas baca. Ya. Ini yang menjadi masalah kita. Malas baca. Ya, kalau kadang-kadang kalau ada pelatihan seperti ini ya sudah nanti minta PPT-nya. Padahal kadang-kadang ada ilmu yang tidak disampaikan di PPT itu yang hanya disampaikan oleh penuturan presenter atau penuturan narasumber seperti itu. Maka sebaiknya kita menulis karena menulis itu mengikat makna. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu lagi, minim karya karena tidak punya karya alternatif. Nunggu risetnya selesai. Riset ini
di lab misalnya, butuh waktu sekian bulan. Berarti publikasinya, nulisnya sekian bulan, maka publikasinya sekian bulan. Wah, panjang sekali ceritanya. Satu artikel akan selesai dalam waktu sampai terbit 2 tahun misalnya, lama. Padahal ada jeda-jeda waktu ini yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan karya-karya lain, misalnya lewat review. Maka kita pekan depan akan membahas sistematik literatur review. Atau kita menggunakan bibliometric analysis. Ya, daripada sekadar nunggu yang kemudian tidak produktif. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita menemukan sumber inspirasi artikel ilmiah kita? Nah, tugas akhir bisa. Skripsi sangat mungkin. Tesis apalagi disertasi wajib tentunya. Ya. Jadi keempat itu bisa menjadi sumber dasar kita untuk menghasilkan artikel ilmiah. Bahkan tugas mata kuliah sangat mungkin kita publikasi. Tentu kita punya strategi. Ketika dia problem based learning atau project based learning, sangat mungkin akan menghasilkan banyak karya. Gitu. Seperti yang saya ceritakan sebagai pengantar saya di awal tadi. Mahasiswa jumlahnya 12 yang saya ajar di mata kuliah ilmu lingkungan. Tapi 12 orang itu bisa menghasilkan masing-masing satu sistematik literatur review. Dan masing-masing satu naskah untuk proceeding. Berarti selesai mata kuliah itu dalam 6 bulan, mungkin tidak sampai 6 bulan sebenarnya. Dalam 16 pertemuan, maka saya selaku dosen sudah menghasilkan 24 karya yang siap publikasi. Tinggal ngatur saja. Ini kita publikasi ke sini. Lihat kualitasnya. Oh, yang ini bagus, publikasi ke sana. Dan seterusnya. Karena saya sudah punya jaringan jurnal. Seperti itu. Tentu ya yang wajar kita menunggu hasil penelitian. Penting untuk mengubah hasil penelitian menjadi publikasi yang lebih luas. Haram hukumnya ada riset yang tidak terpublikasi. Haram. Harus terpublikasi. Apalagi kita menggunakan dana negara. Apalagi kita menggunakan dana kampus. Dana kampus, dana negara itu harus dimaksimalkan untuk khalayak, untuk masyarakat, untuk kemajuan masyarakat. Maka sekarang Muhammadiyah untuk Islam berkemajuan. Yang sekarang untuk Indonesia berkemakmuran. Hasil tanwir yang terakhir. Di Kupang kemarin. Bagaimana mewujudkan Indonesia yang berkemakmuran. Ya, salah satunya adalah by riset kita, dengan riset kita. Jadi kalau ada hasil riset penelitian yang tidak publikasi itu kasihan sebenarnya. Padahal itu bisa saja bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian itu pengabdian. Ya, bagaimana pengalaman pengabdian itu bisa diubah menjadi artikel yang relevan. Sangat mungkin juga kita sambil pengabdian sambil riset. Sangat mungkin. Nanti saya juga kalau ada pertanyaan nanti ya, ada diskusi, saya bisa mencontohkan seperti apa. Bagaimana kita sambil pengabdian, ya kita sambil melakukan riset juga. Apalagi kalau dana riset, dana pengabdiannya dari negara cukup besar gitu. Nah, bisa loh kita itu tanpa harus riset lapang, tapi bisa publikasi. Bagaimana bisa? Sangat bisa. Ada namanya bibliometric analysis. Ada namanya systematic literature review. Saya ulang-ulang, karena kita minggu depan akan membahas itu. Insya Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kita menyusun, ya, terutama dari karya mahasiswa itu, ya, intinya baca kok sebenarnya masalah kita itu. Ya. Makanya baca, dan baca. Dari karya mahasiswa itu, mana yang relevan? Pastikan topiknya masih relevan. Menarik. Perhatikan target audiens yang baca jurnal artikel kita yang kita submit ke jurnal. Tentu minta mahasiswa kita dan kita sekaligus atau tim kita sekaligus memastikan bahwa referensi yang kita gunakan itu relevan dan terbaru.
sesuaikan gaya selingkung jurnalnya. Baru kemudian ikuti template-nya, ikuti gaya selingkungnya yang minggu kemarin sudah saya bahas. Yang misalnya ada abstrak, pendahuluan, metode hasil, diskusi atau pembahasan, kesimpulan, dan seterusnya. Kalau dia polanya imrat atau aimrat. Sesuaikan dengan jenis artikel dan jenis jurnal. Bahasanya seperti apa? Nah, banyak sekali yang saya terima itu pengalaman saya mengelola jurnal Sinta 2 itu 10 tahun, JPBI, dan Raden itu sekitar 4 tahun ya. Dan pengabdian sudah 4 tahun juga. Itu pengalaman kita itu melihat bahwa bahasa Indonesia, orang Indonesia yang kurang baik. Ketika bahasa Indonesia yang kurang baik, kemudian ditranslate begitu saja, tanpa di-proofread, tanpa menggunakan lembaga yang punya kapabilitas, maka akhirnya bahasa Inggrisnya nggak karu-karuan. Bagi orang yang tidak paham bahasa Inggris seperti saya, tambah bingung saya hasilnya apa. Nah, jadi perhatikan bahasa mahasiswa kita kalau membimbing itu. Jangan kemudian langsung dipublish ya, dicek dulu. Tentu nanti ada revisi, ada edit dan segala macam. Ada tata caranya. Nah, Bapak Ibu, saya berikan tips menulis artikel ilmiah yang baik. Pastikan judul yang menarik dan informatif. Bagaimana itu? Ada di PPT pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Abstraknya jelas dan ringkas, sudah saya jelaskan juga. Pendahuluan yang kuat, apa saja isi pendahuluan sudah saya jelaskan. Metode yang jelas dan terperinci sudah saya jelaskan. Bagaimana Bapak Ibu bermain dengan grafik, gambar, tidak hanya diagram batang, mungkin ada jaring laba-laba, dan simulasi-simulasi yang lainnya akan semakin menarik. Ya, tentu itu akan menyenangkan bagi para editor dan pembaca ketika datanya beragam, ya, informasinya menarik. Kemudian pembahasan mendalam tentunya. Apa isi pembahasan? Sudah saya jelaskan. Misalnya bagaimana kita membahasakan data yang ada. Apa sih makna data itu? Tidak hanya cerita tentang semua data, tapi bagian-bagian yang menonjol. Kenapa ini lebih tinggi, kenapa ini lebih rendah. Setelah itu kita bandingkan temuan ini dengan teori seperti apa. Temuan ini dengan riset yang lainnya seperti apa. Hingga kita menemukan ada nggak hal yang baru. Apakah kita membantah, menguatkan, atau menemukan sesuatu yang baru. Baru kemudian target kita ke depan seperti apa. Yang kita akhiri dengan bagaimana kita memberikan transfer gagasan atau rekomendasi. Supaya temuan kita itu semakin bermakna, punya implikasi, maka harus apa yang dilakukan oleh para peneliti selanjutnya. Seperti itu cara membahas. Kemudian buat kesimpulan. Jadi sebenarnya simple dan ini sudah kita diskusikan. Pilih sekali lagi jurnal yang tepat. Minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana jurnal itu jangan sampai kita memilih jurnal yang sudah mau discontinue. Atau jurnal yang sudah discontinue. Atau jurnal bahkan terjebak dengan jurnal predator. Sudah kita bahas. Sudah saya sampaikan pola alur berpikirnya. Ini saya ulangi yang ini ya. Pastikan fokus dan skupnya sesuai dengan bidang kita. Dia punya impact factor. Kemudian indeksingnya jelas sesuai dengan target kita. Ada proses review. Kita lihat waktu terbitnya. Mulai dari submit sampai diterima itu seperti apa durasi waktunya. Kita akan melihat rata-rata diterimanya seperti apa. Apakah misalnya ada kemungkinan artikel kita untuk terima meskipun tingkat kompetitifnya lebih tinggi. Misalnya. Jangkauan jurnal seperti apa. Dan lain sebagainya. Jadi
hal-hal seperti ini yang harus kita pahami dalam proses kita melihat dan memilih jurnal yang kita akan tuju. Nah, ini juga yang harus kita, saya ulangi lagi yang kemarin. Pastikan bahwa kita paham jurnal yang kita tuju. Maunya seperti apa? Formatnya seperti apa? Polanya seperti apa? Kita harus cek lagi Bapak Ibu. Apakah yang kita tulis itu ada nggak polanya di artikel di jurnal itu, di beberapa contoh artikel yang mereka sudah terbitkan. Itu bisa menjadi acuan kita, bisa menjadi referensi kita, atau bahkan bisa kita gunakan sebagai referensi. Kemudian bayarnya berapa? Bagaimana cara mencari jurnal yang bayar atau tidak berbayar? Sudah kita jelaskan minggu kemarin. Ini sudah saya silakan cek website ini gitu ya. Nah, sebenarnya masalah kita tuh ini, masalah kita itu adalah kita malas membaca. Ya. Malas membaca. Jelas panduannya nggak dibaca dan sebagainya. Atau ada artikel teman kita yang bisa publish di jurnal tertentu, kita malas untuk melihatnya. Padahal itu bisa menjadi satu informasi yang menarik bagi kita, bisa jadi akan menjadi inspirasi bagi kita untuk segera submit juga ke jurnal yang sama. Nah, ini yang kemudian biasanya menjadi kelemahan kita. Kelemahan paling umum masyarakat kita, terutama masyarakat akademik kita di perguruan tinggi itu adalah malas membaca. Akhirnya karena dosennya malas baca, mahasiswanya pun malas baca. Ya, malas baca. Nah, proses submit ini harus yang diperhatikan Bapak Ibu. Jadi persiapkan dokumen yang diperlukan. Kadang-kadang ada jurnal yang butuh cover letter, maka siapkan. Ya, tidak hanya sekedar submit. Maka ini penting, ada jurnal yang butuh cover letter, ada yang tidak. Maka ketentuan di jurnal itu harus kita ikuti. Apakah dia harus dikirim lewat artikel, lewat OJS, atau lewat email, atau lewat sistem di jurnal itu? Dicek. Kemudian bagaimana proses reviewnya? Waktu dan jumlahnya. Jangan bolak-balik tanya. Kemudian bagaimana kita menanggapi komentar reviewer terhadap artikel kita? Siapkan halaman berapa? Atau perbaiki di naskah langsung. Siapkan lembar jawaban. Ini jangan lupa, aktifkan text change-nya. Ya, di Word itu di sebelah tengah kanan itu ada klik, sehingga Bapak Ibu mengubah apapun akan ada warnanya. Itu sebagai riwayat bahwa artikel bagaimana kita merevisi. Atau kalau itu tidak bisa, maka warnai bagian yang direvisi. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang kita masuk pada Bapak Ibu sekalian, mari sadar bahwa skripsi dan tesis itu adalah harta karun. Maka jangan biarkan harta karun itu hilang dan lenyap begitu saja. Mari latih mahasiswa kita, sekaligus kita memperoleh kebermanfaatan yang secara luas akan bermanfaat bagi prodi kita, bagi fakultas kita, dan tentu bagi universitas kita, bagi perguruan tinggi kita. Jadi kalau kita sekarang bimbing misalnya ya 10 mahasiswa, berarti minimal ada 10 nanti publikasi yang akan kita hasilkan. Nah, itu kan tentu hal yang menarik. Jadi jangan sampai ada ada tugas akhir atau skripsi mahasiswa kita atau tesis mahasiswa kita yang tidak dipublikasi. Ajari juga mahasiswa kita untuk memastikan bahwa karya mereka, riset mereka yang sudah dilakukan berdarah-darah itu
harus punya kebermanfaatan bagi masyarakat, harus bisa menginspirasi masyarakat. Contoh, ini sudah pernah ya, saya jelaskan juga. Bagaimana saya menulis dengan rekan saya, kemudian dengan mahasiswa S2, per hari ini artikel itu sejak saya terbitkan tahun 2020, itu sudah disitasi 778 kali. Atau yang kedua ini, bagaimana seorang guru melakukan PTK di kelas yang dia ajar, kemudian saya diminta untuk memantau, kemudian kami menulis bersama, saya bantu sampai terbit. Per hari ini sudah disitasi 308 kali. Artinya dua karya saya ini mampu memberikan sumbangan sitasi kepada Google Scholar saya itu 1080 kali sitasi. Jadi nulis dengan guru saja bisa menjadi inspiratif. Maka Bapak Ibu misalnya kalau yang pendidikan, kalau kita ke sekolah, PPGK, kemudian apa namanya itu, PPL, atau PLP, apapun nyebutnya, atau magang, mari kita ajak guru-guru juga untuk menulis. Karena mereka yang punya pengalaman di sekolah, ada data yang menarik yang bisa diambil. Ya, jadi seperti itu. Ya, saya kemarin selama 1 minggu bersama rekan dosen yang lain ke kampung untuk membina guru-guru, bagian dari CSR sebuah perusahaan pertambangan migas. Selama 1 minggu. Akhirnya kami berhasil menghasilkan 2 karya. Satu modul ajar yang kemudian bisa diterbitkan, dan satu lagi adalah bunga rampai antologi karya guru menjadi guru inspirasi. Artinya bahwa bisa kita sambil pengabdian membina guru dan ada hasilnya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini saya pastikan ini mahasiswa saya. Riset tentang tema kami itu tentang rumput laut dan kawan-kawan. Kemudian ada mahasiswa saya yang meneliti di apa namanya, di masyarakat Senduro itu lereng gunung Bromo Tengger Semeru. Semuanya bisa terbit di Proceedings Scopus. Ya, mahasiswa S1. Jadi kita wajibkan dan kita urunan gitu ya, kita urunan. Ya, kita urunan. Jadi bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu bukti bahwa karya-karya mahasiswa kita itu sebenarnya sangat bagus dan bisa diandalkan kalau kita membimbingnya dengan maksimal juga. Anak-anak sekarang itu kalau dibimbing itu mudah sekali belajar. Ya, mudah belajar. Karena itu tadi, mereka dimanja dengan teknologi, cepat sekali daya belajar. Ini juga sama, Cinta 2, Cinta 3, dan seterusnya. Ya. Mahasiswa S1. Ini bahkan ya bimbingan rekan dosen kami bisa dengan proses in silico saja, artikelnya bisa terbit di jurnal Q3. Dosennya belum bisa in silico, mahasiswanya sudah bisa ya, dan menghasilkan karya terbit di jurnal Tridex Scopus. Jadi artinya begini, mahasiswa kita tuh ketika dia dipoles, ternyata mereka adalah batu mulia, ya batu aki lah kasarannya, yang indah gitu. Maka tergantung kita bagaimana memolesnya. Ini kemarin sudah saya ceritakan bagaimana skripsi saya bisa
masuk ke jurnal terindeks Scopus. Bapak Ibu sekalian, pada banyak kasus pengalaman saya sampai sekarang, dari saya baru mengajar sejak tahun 2009 lah, 2009 sampai 2024. Ya, baru 15 atau 14 tahun. Pada banyak kasus, ternyata hasil riset atau karya mahasiswa itu bisa jadi akan lebih baik dari dosennya. Kesimpulan saya. Kenapa? Karena mereka mengerjakan totalitas demi bisa lulus. Apalagi mahasiswa S2, S3. Mereka tuh, saya tuh kadang-kadang lebih suka menerima hasil mahasiswa S3 daripada laporan penelitian dosen. Karena dosen itu, mohon maaf, dosen itu kalau penelitian, ya, hanya sekadar untuk pemenuhan blok grade misalnya, atau penelitian internal misalnya, atau ya sekedar karena uangnya banyak sehingga money oriented. Sementara mahasiswa tidak, Bapak Ibu. Banyak kasus seperti itu. Lebih ke uangnya kalau kalau dosen. Sementara mahasiswa itu mereka bekerja keras supaya lulus gitu. Maka karena totalitas itulah maka hasilnya akan lebih bagus karya hasil mahasiswa itu. Sehingga kemudian Bapak Ibu jangan biarkan karya kita, karya dosen atau mahasiswa itu tidak terpublikasi. Karena kalau kita publikasi insya Allah akan ada manfaat. Tapi ada tapinya juga. Jangan biarkan karya itu terpublikasi begitu saja. Diedit, dicek, dibaca, di-upgrade, dan lain sebagainya. Agar kebermanfaatannya semakin maksimal. Nah, disinilah posisi kita sebagai dosen diminta untuk lebih sakti, diminta untuk lebih serius begitu ya. Nah, kita sekarang masuk ke sini. Ada permasalahan etika publikasi. Pelanggaran akademik, misalnya plagiat atau pelanggaran hak atas hak kekayaan intelektual orang lain. Pelanggaran atas etika penelitian. Atau pelanggaran atas etika kedokteran, maka sekarang semua penelitian itu kalau yang bahkan yang sosial sekarang itu harus ada ethical clearance sekarang. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang menjadi masalah dosen itu kadang-kadang begini. Seringkali yang diurus itu hanya skripsi sampai ujian. Lalu pasca ujian sampai publikasi lepas. Padahal disinilah kemudian pentingnya kita melihat gitu ya. Harusnya pada bagian ini pasca ujian sampai publikasi itu di situ adalah kerja kerasnya dosen. Oleh karena itu biasanya corresponding authornya itu adalah dosennya. Mari kita lihat Bapak Ibu, biar kita kemudian tidak salah. Pastikan kita memahami tugas dan tanggung jawab penulis. Memastikan bahwa yang masuk dalam daftar penulis itu adalah memenuhi kriteria sebagai penulis. Seseorang dicantumkan sebagai penulis untuk publikasi harus memiliki kriteria sebagai berikut. Dia harus punya kontribusi secara bermakna dalam perencanaan, penyusunan, rancangan, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data sampai revisi. Artinya apa? Dia berkontribusi secara bermakna dalam penyusunan, revisi, dan finalisasi naskah. Dan dia juga bertanggung jawab atas akurasi dan integritas penulisan karya ilmiah. Jadi bukan hanya sekedar tempel nama. Pencantuman nama seseorang sebagai penulis dibahas sejak dini untuk menghindari sengketa. Ini penulis pertamanya siapa? Ini corresponding autornya siapa? Jangan sampai ada nama yang tidak terlibat, yang tidak berkontribusi sama sekali, tiba-tiba namanya masuk. Atau yang berkontribusi, justru namanya hilang, misalnya seperti itu. Ini jamak terjadi di dunia akademik ini. Kemudian menyatakan asal sumber daya termasuk pendanaan. Di ucapan terima kasih. Dan pastikan tidak ada konflik of interest.
Ini sepele tapi banyak kasus Bapak Ibu sampai saat ini ya yang tiba-tiba itu dipermasalahkan secara nasional ya. Kita tahu lah ya kasus-kasus terakhir ini gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, pengalaman saya melakukan pelatihan dan menjadi editor jurnal ya, termasuk reviewer di berbagai jurnal itu. Kadang-kadang ya kita itu tidak mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak karya saya itu ya saya sampai sendiri kok. Tapi bahasa Indonesia saya perbagus dulu. Jadi kunci utama adalah memahami dan mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang sesuai dengan kaidah. Jika bahasa Indonesianya bagus, biasanya umumnya hasil translate-nya bagus. Kalau sudah bagus translate-nya tinggal dipoles saja menggunakan Grammarly misalnya seperti itu. Sampai tadi malam saya menemukan artikel ya Allah gitu ya. Ini nggak tahu mana subjek, predikat, objek dan segala macam sampai kemudian ditranslate ke bahasa Inggris tambah membingungkan ini maknanya apa. Yaitu jadi ya akhirnya kata teman-teman reject saja gitu ya. Jadi seperti itu. Itu kadang-kadang kita jadi repot. Nah, ini juga Bapak Ibu. Selalu saya katakan tadi baru sebelum saya presentasi ada yang WA ke saya, Pak, saya mau submit artikel ini ke jurnal Bapak. Tapi mohon pertimbangannya dulu untuk ngecek artikel ini. Lah artikelnya judulnya menarik tentang sofistik dalam pendidikan. Wah, menarik, saya senang ini gitu. Tapi setelah saya baca referensinya cuma 8. Semuanya bahasa Indonesia. Saya bilang ini saya tolak ini pasti. Tolong saya berikan masukan karena teman saya ini sebaiknya begini dulu. Saya ulangi, direvisi sama dia. Masih salah, saya kirimi lagi. Ini harus ini, bagian ini harus ditambah referensi dan segala macam. Jadi jika ingin publikasi di Sinta 2 Bapak Ibu, maka pastikan referensi yang digunakan itu ya Sinta 2 minimal 80%. Atau bahkan kalau bisa ya Scopus, apalagi kalau Bapak Ibu ingin submit di Scopus. Maka referensinya ya sebagian besar harus dari Scopus juga. Karena itulah menunjukkan kualitas penulisan kita. Kalau bahannya bagus, nanti hasilnya bagus. Dan bagi para editor dan reviewer itu menunjukkan bahwa kita punya niat dan keseriusan dalam menulis. Jadi itu Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Abstrak ya sama saja ya. Judul seperti apa. Kalau diambil dari skripsi atau disertasi, tesis misalnya ya. Kadang-kadang kan judulnya panjang tuh tesis dan skripsi itu, maka dipoles dia. Karena ada ketentuan jumlah kata. Maka bagaimana kita memolesnya? Cek dulu. Tadi yang saya katakan, artikel-artikel yang telah terbit di jurnal sebelumnya itu seperti apa sih mereka menulis judul. Maka contoh itu. Gitu ya. Jadikan itu sebagai studi banding. Nah, tadi ini minggu kemarin sudah saya bahas bagaimana mengisi latar belakang. Nanti cek lagi PPT saya sebelumnya. Nah, untuk metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, referensi, sebenarnya ini dosen tinggal menata saja. Karena sudah ada kan. Dosen tinggal menata, menguatkan, memparafrase ulang, menambahkan atau menguatkan bahasan. Karena sebenarnya desainnya sudah ada di karya mahasiswa itu. Tapi tentu ya itu sebatas pemikirannya mahasiswa, maka kita perlu terlibat untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, bagaimana dengan pengabdian? Ya. Ingat secara judul ya. Perhatikan dengan seksama judul-judul artikel yang telah terbit di jurnal pengabdian yang akan dituju.
Pastikan di judul itu apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, melalui kegiatan apa, terkadang juga ditambah di mana atau lokasinya di mana. Biasanya seperti itu, ciri judul artikel pengabdian. Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan yang sebenarnya menunjukkan masalah yang akan diperbaiki, lalu melalui apa? Berarti ada iptek yang diberikan. Di mana gitu ya. Ya, biasanya di abstrak juga harus cerita tentang masalah mitra itu apa sih sebenarnya? Masalah masyarakat sasaran itu apa? Contoh nih, contoh ada judul seperti ini. Promosi cuci tangan dan penggunaan hand sanitizer. Itu kegiatannya. Untuk apa? Langkah pencegahan perkembangan bakteri. Jelas. Perubahan psikologis pada pendidik inklusi melalui regulasi emosi. Psikoedukasi tindakan preventif terhadap perilaku bullying di Min 1 Blitar. Masalahnya apa? Apa yang diberikan? Meningkatkan kesehatan gigi dan mulut melalui penyuluhan kepada siswa sekolah dasar di Jember. Jelas. Jadi masalahnya apa? Apa yang perlu ditingkatkan melalui kegiatan apa? Di mana? Melatih kader kesehatan untuk tanggap pandemi COVID di Pujon Kidul, Kabupaten Malang. Jadi jelas kegiatannya apa, di mana, dan melalui apa. Untuk apa, masalahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah saya mencoba untuk merumuskan bagaimana sih sebenarnya pendahuluan dari artikel pengabdian itu. Jadi yang pertama adalah ceritakan masalah mitra itu seperti apa. Beberapa pengabdian terdahulu telah berfokus pada masalah itu. Mungkin di tempat lain. Atau dengan solusi tertentu. Atau mungkin saja ada hasil riset sebagai sumber solusi dari masalah mitra. Namun belum diimplementasikan. Atau masih sekedar teoritis. Maka saya kemudian biasanya menuliskan ada beberapa pengabdian terbatas dengan tema itu. Berapa? Mungkin 5-6. Namun masih sedikit atau belum ada yang berfokus pada masalah di tempat yang kita tuju. Masalah ini jika tidak terselesaikan, maka apa? Dampaknya apa? Bahayanya apa? Kerugiannya apa? Baru kemudian oleh karena itu pengabdian ini bermaksud untuk apa? Jadi tujuannya untuk apa? Lalu kemudian kontribusi pengabdian ini apa? Menyelesaikan masalah apa? Atau menjadikan inspirasi bagi pengabdi selanjutnya atau seperti apa? Kalau saya lebih suka sekarang karena temanya adalah SDGs, bisa nggak karya pengabdian ini atau artikel ini menyumbang terhadap 16 atau 17 tujuan dari SDG itu? Nah, saya seperti itu. Nah, ini yang juga kadang-kadang para penulis artikel pengabdian itu agak payah di sini. Metode pengabdian itu harus menjelaskan lokasi pengabdiannya di mana. Kalau perlu lengkapi dengan denahnya, petanya. Siapa mitranya? Masyarakat sasaran, berapa banyak? Berapa lama kegiatan dilakukan? Bagaimana tahapan kegiatannya? Atau bagaimana cara menyelesaikan masalah? Jangan hanya sekali datang atau 2 hari datang selesai. Kalau bisa sekian waktu. Alat dan bahan yang digunakan apa? Nah, ini yang penting, yang paling penting. Yang jarang kita tulis. Bagaimana kita mengukur tercapai keberhasilan kegiatan kita? Before afternya seperti apa? Kelemahan pengabdian selama ini adalah hanya bercerita bagaimana mereka melakukan pengabdian tanpa disertai tanpa disertai informasi apakah kegiatan mereka itu berhasil atau tidak. Apa buktinya? Sebisa mungkin ada data kuantitatif, pretest post testnya. Terus bagaimana data itu dianalisis?
Jadi bukan hanya sekedar cerita alur kegiatan kita, tapi peningkatan apa yang terjadi. Kalau bisa terukur. Kalau ada produk, mana produknya? Ada peningkatan, misalnya peningkatan peningkatan pendapatan pedagang misalnya. Dari berapa ke berapa? Jelas, harus ada. Nah, baru kemudian hasil dan pembahasannya. Ceritakan alur bagaimana kegiatan itu dilakukan untuk menyelesaikan masalah mitra, dilengkapi dengan dokumentasi. Terus mitranya berubah apa enggak? Berikan bukti perubahan mitra sebelum dan sudah kegiatan. Adakah peningkatan kemampuan atau peningkatan kualitas masyarakat mitra dan segala macam. Oh, ini produknya sebelum kegiatan pengabdian. Oh, ini setelah pengabdian. Berarti ada peningkatan. Oh, ini nilainya sebelum pengabdian, ini setelah pengabdian. Nah, setiap tahapan kemudian dibahas, dikaitkan dengan teori, hasil penelitian, hasil pengabdian orang lain, orang terdahulu misalnya. Nah, jangan lupa ceritakan juga apakah ada hambatan, apa hal-hal yang belum tercapai, mengapa itu terjadi. Nah, uraikan sehingga kemudian informasi mengenai hambatan itu atau kendala itu penting bagi pembaca yang lain kalau mereka ingin melakukan pengabdian yang setema atau sepola dengan kita, maka ada warning yang harus mereka perhatikan. Ada alarm yang harus mereka cermati. Karena bisa jadi ada sesuatu yang kemudian akan mengganggu jalannya pengabdian itu. Lalu kemudian bagian penutupnya apa? Apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana? Apa saja inti kegiatannya? Apakah kegiatan berhasil? Misalnya mampu meningkatkan aspek apa? Misalnya gitu. Berikan saran. Apa yang perlu dilakukan oleh pengabdi selanjutnya? Hubungkan dengan hambatan. Sesuatu yang tidak tercapai dalam pengabdian. Padahal itu harusnya penting untuk dicapai. Atau bila harusnya kalau itu tercapai maka akan mempengaruhi kualitas pengabdian kita. Itu yang disampaikan di bagian penutup. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Kemudian yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana sebenarnya kedudukan kita sebagai penulis dengan mahasiswa kita. Jadi Bapak Ibu, skripsi atau tesis mahasiswa itu bukan masalah siapa yang menjadi penulis pertama atau siapa yang menjadi corresponding author. Selama kita bisa komunikasi dengan bimbingan kita. Boleh kita kemudian misalnya ini karena akan saya edit lagi, akan saya ubah, tambah, ada proses panjang. Misalnya, oke, boleh nggak saya sebagai penulis pertama? 100% lah, mahasiswa saya itu oke-oke saja mereka. Atau begini, karena kamu mau lulus, dan ini harus saya submit, agar ada karyamu dan penting juga bagi saya, maka saya jadi corresponding authornya saja di penulis kedua. Kamu sebagai penulis pertama, misalnya seperti itu. Jadi intinya dengan mahasiswa itu hanya masalah komunikasi. Tapi jangan sampai kemudian tiba-tiba mahasiswanya dihilangkan gitu ya. Tanpa ada kejelasan. Karena bagus misalnya mahasiswanya dihilangkan. Atau tiba-tiba nambah nama orang lain. Nah itu nggak boleh. Harus dikomunikasikan dengan baik. Ya, kami misalnya ketika ujian, kok waktu ujian itu ada saran dan masukan yang bagus dari penguji. Maka kami tawari pengujinya, Pak, Bu, bisa ini mau kita publish nih artikel ini, mau kita submit ke jurnal tertentu. Mau nggak nama Ibu dimasukkan? Mau nggak nama Bapak Ibu dimasukkan? Karena punya kontribusi tadi. Nah, mahasiswanya senang, dosennya pengujinya senang. Karena masing-masing punya kontribusi. Jadi jangan tiba-tiba mahasiswanya dihilangkan atau ada pembimbing lain yang dihilangkan. Silakan komunikasi. Jadi saya kira selama ini masalah yang terjadi dalam dunia publikasi yang kemudian rame-rame itu
hanya karena kebuntuan komunikasi atau ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh satu pihak semata-mata untuk mendapatkan kum yang lebih tinggi. Nah, biasanya seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Apa namanya? Kita bisa lanjut ke diskusi. Sebenarnya dari si penulisan saja itu sudah ada di PPT yang pertama dan sudah saya share juga ke Pak Bagas. Kemudian sisi jurnalnya, dari sisi etikanya dan lain sebagainya, kehati-hatiannya juga sudah ada di PPT yang lain. Nah, hari ini sebenarnya saya hanya sekedar ingin memastikan dan menguatkan Bapak Ibu. Ya, banyak sumber yang bisa kita gunakan untuk menulis. Banyak tenaga yang bisa kita libatkan. Yang jelas jangan bekerja sendiri. Ya. Jangan bekerja sendiri. Kerjakan itu secara teamwork. Sebentar, mohon maaf baterai saya low ya. Jangan bekerja sendiri. Kerjakan dengan mahasiswa kita, kerjakan dengan kelompok kerja kita, kerjakan dengan apa namanya kolega kita, maka akan semakin banyak kebermanfaatannya, akan semakin banyak apa namanya manfaat bagi banyak orang, tidak hanya bagi kita. Dan itu juga meringankan beban kita sebagai peneliti, karena kita membagi beban kita, membagi kerja kita kepada orang lain. Maka pengalaman saya ya, itu banyak yang kemudian publikasinya terganggu itu gara-gara tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Tidak mampu untuk bekerja dengan baik. Seperti itu. Baik, itu Bapak Ibu saya kembalikan ke Pak Bagas, kita bisa lanjutkan dengan sesi diskusi, sharing. Ya, mungkin tidak hanya sekedar tanya dan jawab gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada pengalaman-pengalaman tertentu yang bisa dibagi kepada kita semua atau juga kepada saya, sehingga itu juga akan menjadi input yang baik bagi saya pribadi. Begitu Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator. Halo Pak Bagas. Ya, Pak. Oh, Pak, maaf. Baik. Ya, jadi langsung saja ke acara berikutnya, yaitu mungkin tanya jawab ya, Pak ya. Yap. Baik, buat Bapak Ibu dosen yang punya unek-unek atau punya keluh kesah terkait untuk publikasi, terutama artikel, masih bingung untuk menentukan sumber dari mana. Yang mudah, Pak Usama tadi sudah memberikan arahan bisa dari tugas-tugas dari perkuliahan mahasiswa yang kita ampu masing-masing. Mohon Bapak Ibu dosen untuk kiranya mempertanyakan atau menanyakan keluh kesahnya kepada Pak Usama. Saya persilahkan. Pak Bagas. Iya, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Bagas, Pak Eko, dan Pak Usana. Ya. Tadi saya masih belum jelas tentang yang slide minim sumber tadi ya, Pak Usana tadi. Itu sangat menarik di situ. Di slide yang minim sumber tadi. Tolong dipertegas lagi tadi Pak. Yang ada slide-nya minim sumber tadi.
yang kuning tadi ya. Ada, ya itu kan, ya. Oh bukan, bukan. Yang ada minim sumber tadi bukannya. Apa ya? Bukan. Ada kata-kata minim sumber tadi Pak. Saya itu menarik karena memang itu kenyataannya di situ. Coba ya, saya carikan. Saya juga ingat, saya lupa di slide yang mana. Bentar. Hanya ada kata-kata minim. Nah, bukan. Ada label kuning juga tadi. Minim sumber. Bukanlah saja. Oh, ini. Ah iya ini. Nah ini kan ini ya seperti yang saya alami ini. Nomor 3 dan nomor 4. Ya, nomor 3 ini. Kurangnya pengalaman, kesulitan dalam, pertama kan kita hanya level Sinta 4. Nah kita kan kalau bisa kan naik lah karyanya itu. Nah ini bagaimana untuk menembus tadi ya, paling tidak ya di tadi kalau enggak 3, 2 atau 1 misalnya. Di samping itu keterbatasan memang penelitian ya. Latar belakang saya kan bahasa Indonesia itu Pak Usnana. Jadi memang dari segi apa tema atau topik itu sangat terbatas sekali. Yang selama ini saya garap itu kan bukan bahasanya tapi sastranya. Sastra itu kan berkutik tentang kalau enggak puisi, cerpen, novel, drama itu. Nah, bagaimana kita bisa tema-tema itu bisa nembus ke ini itu. Jadi segi apanya ya bisa tembus paling tidak ya Sinta di atasnya tadi itu. Ini keterbatasan dari segi itu tadi. Mungkin itu Pak Usana. Terima kasih. Tadi luar biasa itu paparannya. Baik, terima kasih Bapak, Pak Haryadi. Ya. Langsung saya jawab Pak Bagas. Tema-tema ini sebenarnya menarik Pak. Ya, jadi misalnya Pak Fauzan ya, Prof. Fauzan yang Wamen. Iya, itu teman juga itu. Iya. Itu kan beliau juga sebenarnya sastra. Iya. Ya, dan di jurusan ini, di tetangga saya ini, di bahasa Indonesia, itu ada namanya jurnal kembara. Sastra dan Bahasa Indonesia. Sinta 2. Jadi, kalau Bapak ada ready naskah, Pak, mungkin bisa kita lihat. Dan saya bisa mudah-mudahan karena begini. Saya tidak menjanjikan, Pak ya. Saya tidak menjanjikan, tapi barangkali saya bisa mengupgrade kualitas artikel Bapak atau bisa memberikan masukan dan saya langsung bisa hubungkan dengan editornya. Oh iya. Karena teman saya dan jurnal itu ke Cinta 2 itu proses pendampingnya saya dari Cinta Rendah ke Cinta 2 itu bolak-balik saya marahi editornya itu. Bolak-balik saya minta revisi segala macam, sekarang mereka Sinta 2 sama dengan jurnal saya. Dan nggak mungkin lah mereka kalau saya kemudian bilang misalnya ini tolong ini ya siapa tahu bisa dibantu. Tetap tapi kita jaga kualitas. Setelah kita pantaskan ya tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, minim sumber di sini juga bisa bermakna minim link atau minim jaringan. Iya, betul. Nah, jadi gitu. Saya sekarang itu punya hobi menjadi reviewer di banyak jurnal, terutama di Indonesia. Nah, suatu ketika saya butuh, mereka senang gitu loh, karena saya rajin untuk Pak bisa nggak mau review? Bisa, saya bilang. Nah, suatu ketika saya butuh, mahasiswa saya butuh, teman saya butuh, tinggal saya WA tuh editornya, Bu, Pak, ini saya punya teman, oh silakan Pak, karena mereka sudah melihat kita, tapi kita juga memastikan yang kita submit itu juga layak begitu.
Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti kita pastikan layak, kita punya teman, insya Allah match, Pak. Insya Allah match. Monggo, silakan nanti kalau sudah ada, bisa saya bantu minimal Sinta 2. Insya Allah bisa kita. Terima kasih. Selamat, Ya, Pak ya. ini Semangat. sangat berharga sekali. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Baik, Pak Ustaz. Pak Saleh Hidayat, raise hand. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Lama tidak berdiskusi, berkomunikasi dengan Mas Usama ini. Jadi, seperti yang sudah sampaikan di WA, itu sejak tahun 2021, kami sudah coba menguploadkan artikel kelompok 3 itu di current psikologi. Oh itu reviewnya lama itu. Beberapa kali ujung-ujungnya di reject. Dia menyarankan ke regional yang lain. Terus regional lain itu juga katanya tidak sesuai dengan topik mereka. Terus terakhir itu ke IJR. Terus ya katanya juga tidak sesuai. Jadi mungkin kalau ada waktu sama apa channel yang berhubungan dengan ya metakognitif itu bisa disampaikan ke saya. Terus saya punya pengalaman juga di Edulen. Edulen kan sekarang sudah Scopus dia, tingkat 2 ke Scopus. Nah, sudah saya masukkan, itu viewer yang agak cerewet menurut saya. Awalnya dia minta eh, apa referensinya itu hanya 25. Sudah kami penuhi. Ternyata minta tambah lagi jadi 30. Sudah itu mau minta update lagi semua yang harus apa bertaraf Scopus. Mungkin karena ada perpindahan ya dari tingkat 2 ke Scopus. Nah, itu juga sempat membuat down betul. Kalau berkali-kali ditolak, Alhamdulillah artikel satunya lagi itu bersama dengan masa S2 sepertinya sudah kayaknya sudah finish begitu. Nah, sudah dibayar 3 juta, mudah-mudahan bisa terbit di salah satunya di Edulen. Jadi Mas Usama menyarankan untuk Edulen. Agak trauma-trauma juga begitu kalau ketemu dengan apa reviewer yang cerewet seperti itu. Jadi untuk artikel saya yang terakhir tadi itu mungkin Mas Usama minta tolong sarannya ke jurnal mana yang agak pas gitu, tentang metakognitif. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak. Eh, saya pernah submit ke IJR, direview, kemudian reject. Ada 3 reviewer. Tapi saya melihat bahwa 2 reviewer itu sebenarnya positif. Akhirnya saya ubah, saya sesuaikan, saya resubmit lagi. Diterima. Itulah yang kemudian saya gunakan kemarin untuk kepangkatan naik ke lektor kepala. Artinya bisa jadi gitu ya, bisa jadi tidak jelek-jelek amat artikel kita, tapi mungkin pada saat itu ada yang kurang pas, atau mungkin ada yang fatal, maka kita perlu untuk merevisi, memperbaiki, dan segala macam. Saya juga kemarin submit dengan teman di Edulearn, ada 2 ya, dua-duanya diterima, tapi satunya di reject gitu ya. Memang seperti itu. Dan kita Pak nggak perlu khawatir, memang kerjanya reviewer itu harus cerewet gitu ya. Saya juga kalau jadi reviewer cerewet juga. Makanya sebelum dicereweti oleh reviewer, tadi saya berikan rambu-rambu tadi. Dan ini pernah saya sampaikan mungkin di pertemuan pertama atau kedua. Kalau bisa Bapak Ibu, kalau bisa. Referensi itu minimal 40. 80% harus dari Scopus.
Biasa gitu. Nah, khusus untuk Ijere dan Edulen itu dia punya gini, jumlah halaman yang bayar 3 juta itu atau 5 juta itu adalah 8 halaman. Nanti kalau lewat sekian halaman maka kita ada cas lainnya. Nah, tapi ketika sudah diterima baru kita kurangi referensinya. Seperti itu saya modelnya. Kemarin yang saya lakukan di Ijere dan di Edulen itu. Nah, jadi mungkin Bapak perlu mencermati penolakannya itu di mana. Ijere dan Edulen itu. Kalau di Ijere maksudnya seperti apa? Enggak, di Endurance satunya sudah diterima, yang satunya. Yang ini belum kan? Yang Bapak terakhir ini. Yang ini belum ya. Nah, saya kira kok perlu dicoba. Kemudian Bapak ikuti gayanya. Gaya kan tentu ada beda ya antara meskipun satu publisher ya Ijere dengan Edulen itu sama-sama punyanya Pak Tole UAD itu bisa untuk dikomparasikan dulu baru kemudian Bapak submit. Nah, pastikan juga referensinya tadi. Referensinya sesuai dengan yang dia minta. Kemudian ini. Ya, kalau Mas, sorry memotong sebentar. Kalau di IJR dia bilang topiknya tidak sesuai. Karena dia mungkin mintanya mintanya evaluasi ya. Ya, mungkin seperti itu. Karena ini kan memang dekat-dekat ke psikologi sebetulnya. Karena itu kemarin coba di current psikologi, tapi beberapa kali review, ujung-ujungnya di reject. Ya. Terus begini Pak, mungkin ya, ini mohon maaf ya. Pengalaman saya juga beberapa kali mendampingi teman-teman dari UM, karena UM ini paling banyak tentang metakognitif ya. Metakognitif itu kan sudah ramai 6 tahun terakhir, atau bahkan 10 tahun terakhir. Sudah mulai ada kejenuhan untuk tema metakognitif. Ya, sama nanti seperti tema STEM dan lain sebagainya. Ada masa jenuhnya. Kecuali misalnya Bapak mengembangkan instrumen terbaru misalnya, khas Indonesia misalnya, terkait dengan itu. Itu sangat mungkin. Meskipun saya melihat bahwa tadi saya lihat sekilas, data Bapak sangat komprehensif saya kira gitu. Tapi karena mungkin dilihat bahwa ini ada keterulangan tema, kemudian tema ini sudah banyak. Misalnya salah satunya itu adalah Bapak bisa cek tuh di Scopus misalnya dengan kata kunci metakognitif, ada berapa ribu artikel yang ada. Itu juga menjadi dasar para editor biasanya menentukan artikel kita diterima atau tidak. Misalnya seperti itu. Ya, tapi kalau Bapak misalnya ada embel-embelnya khas Indonesia atau seperti apa, mungkin saya sarankan ya, judulnya mungkin perlu dibuat lebih bagaimana gitu, tidak datar seperti ini, sehingga meskipun temanya tetap metakognitif misalnya, ada sesuatu yang unik. Misalnya kalau ini, mohon maaf, ini kan ada 2 kata yang berulang. Ya. Metacognitive awareness menggunakan MAI. Ya kan otomatis pakai MAI kan. Nah, dari judul saja sebenarnya dia sudah berulang 2 kali. Ya, ngukur MA-nya mahasiswa dengan MAI ya gitu ya. Tapi misalnya kalau Bapak bertanya di judul itu misalnya, sebenarnya bagaimana sih level MA mahasiswa di mana misalnya seperti itu. Ada nggak misalnya? Mungkin bisa main dengan judul itu, Pak. Jadi ada teman-teman itu yang pakai judul misalnya bahwa ternyata misalnya MA Metacognitive Awareness mahasiswa biologi
buruk misalnya gitu. Langsung ke kesimpulan itu. Jadi alih-alih hanya sekedar menyampaikan bahwa Bapak melakukan apa namanya penilaian terhadap metacognitive awareness menggunakan MAI karena itu sebuah keniscayaan gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi lebih ke saya belum baca ya datanya seperti apa, tetapi ada nggak sesuatu yang dari data ini yang kemudian wow begitu, yang itu kemudian bisa Bapak tarik ke judul. Misalnya data ini buruk misalnya gitu. Atau tidak ada hubungan ini dengan ini misalnya gitu. Atau ternyata MA laki-laki dan perempuan jauh beda misalnya gitu. Itu bisa menarik seperti itu. Karena kalau hanya mohon maaf karena hanya sekedar judul seperti ini ya hanya sekedar mengukur gitu kan. Ini laki-laki ini MA mahasiswa yang ukurnya pakai ini. Padahal sebenarnya mengukur ini ya nggak perlu diceritakan juga di judul, dia cukup sampaikan di metode begitu. Nah, itu kira-kira seperti itu, Pak. Nah, kalau saya kemarin di IJR itu saya memang menawarkan satu instrumen baru misalnya gitu. Instrumen baru yang khas Indonesia. Itu awalnya ditolak, di reject sama dia. Tapi lama-lama saya endapkan dulu 1 bulan, saya pelajari kenapa ditolak begitu ya. Oh ternyata ada masukan khusus begitu dari editornya. Kemudian saya perbaiki atas dasar masukan itu, saya ubah namanya, saya perbaiki judulnya. Esensinya sebenarnya sama. Kemudian referensinya saya perbaiki, saya submit lagi, terbit ya di tempat yang sama. Karena misalnya kalau submit itu begini, kalau kita resubmit kan belum tentu editor yang bertugas dan reviewer yang bertugas sama gitu ya. Ya, akhirnya saya ternyata kemarin beda Pak, beda. Nah, ya itulah lakinya seperti itu, apa namanya keberuntungannya seperti itu. Padahal ditolak di jurnal yang sama. Nah, saya seperti itu Pak. Ada nggak saran ke jurnal yang lain selain daripada IJRI? Ini terus terang saya kalau Scopus memang Scopus itu ya sulit ya. Kita juga tidak punya jaringan ya. Perlu untuk dicek lagi, perlu untuk apa namanya kita pelajari lagi kira-kira masuknya kemana. Kalau Scopus memang saya juga proses mencari-cari juga ya. Nah, sekarang itu agak lebih susah mencari jurnal Scopus memang karena ya seperti yang kita bahas minggu kemarin itu tiba-tiba apa namanya tadi malam saya di email lagi ada namanya jurnal, saya pernah submit ke situ dulu waktu dia belum Scopus, sekarang dia Scopus. Educational process, EduPitch namanya. Tapi saya agak khawatir nih karena dia kok bolak-balik email gitu ya. Dan dia menerima skup pendidikan termasuk yang ini, Pak. Cuman bayarnya sekarang 1.100 euro. Nah, seperti itu. Cobalah nanti ini Pak, coba nanti kita lihat kira-kira dari tema ya, dari tema. Tapi dengan satu syarat tadi kira-kira judulnya perlu untuk diperbaiki biar lebih wow begitu ya. Dengan melihat sesuatu, ada nggak temuan unik, menarik, novelty dari riset ini begitu. Jadi tidak hanya sekedar meneliti ini menggunakan ini begitu ya. Seperti itu Pak Saleh. Baik, makasih ya. Mudah-mudahan nanti ya sambil nanti malam mungkin sambil saya browsing juga ya, kira-kira ada yang apa nanti mungkin saya akan masuk ke Scopus, saya akan lihat dengan kata kunci metakognitif, student metakognitif itu jurnal yang paling banyak mempublikasi itu apa. Sambil kita cari. Insya Allah. Baik, makasih. Bagaimana Bapak Ibu yang lain?
Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan, punya pengalaman-pengalaman tertentu misalnya. Yang jelas eh, tema hari ini sebenarnya saya hanya ingin mengaitkan lagi pengalaman kita dan menumbuhkan lagi semangat kita bahwa sebenarnya satu, kita nggak akan kehabisan sumber untuk publikasi. Ya, sumber. Tinggal nanti ada juga ilmu khusus memang untuk mencari artikel seperti yang tadi disampaikan Pak Saleh Dayat. Oke, Ada yang menanyakan di mau tanya ciri-ciri link jurnal Predator. Oke, sebenarnya ini sudah kita bahas minggu kemarin ya, 2 minggu yang lalu ya, terkait dengan jurnal Predator. Ciri jurnal Predator itu kalau dia menjanjikan cepat terbit, Scopus cepat terbit, kecuali ada Scopus yang terbit bulanan, tapi juga dia tidak tiba-tiba submit hari ini terbit bulan depan. Ya, misalnya Ejamstay misalnya, Ejamstay itu saya 6 kali terbit di situ, bagus. Tapi dia kemudian misalnya saya submit bulan ini ya baru akan terbit 6 bulan ke depan atau 5 bulan ke depan seperti itu. Jadi tapi kalau pasti terbit ya itu bisa dipastikan Predator. Terlalu mahal atau terlalu murah itu juga Predator. Hati-hati. Ya. Dicek saja kalau dia ada di Scopus, ya. Tapi kemudian dia menerima artikel yang di luar skopnya dia, itu Predator. Maka ini saya di email oleh EduPitch ini sudah ke-6 kalinya. Awalnya dia gratis, sekarang dia berbayar 1.100 euro. Tapi saya kok heran kok dia email saya ya 6 kali ya. Padahal dia baru masuk Scopus mungkin 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Nah, maka sedang saya pelajari jurnal ini. Tapi kalau bagus ya mungkin saya akan submit. Nah, saya pernah submit ke situ ditolak juga. Dulu gratis, sekarang berbayar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menemukan jurnal-jurnal yang menjanjikan pasti terbit, bayar murah atau bayar sangat mahal gitu kan. Memang meskipun dia ada di Scopus, misalnya tiba-tiba kemudian tema apapun diterima tanpa proses review, tiba-tiba publish, maka itu bisa dipastikan Predator. Bapak Ibu bisa masuk ke bell list misalnya ya, yang ada di PPT saya kemarin juga. Kemudian Pak Bagas ya, untuk PPT yang kemarin bisa siapa ya? Bu yang tanya. Bu dari Stikes Aisyah Palembang ini. Bisa di-share PPT saya, bisa ditunjukkan karena di situ sudah insya Allah lengkap terkait dengan perjurnalan yang predator atau yang rawan untuk discontinue. Nah, karena banyak pengalaman teman-teman saya kemarin malam ada teman saya juga cerita. Ada submit Q2 gitu ya. Submit dia, bayar mahal, bulan depan ada berita discontinue. Ya. Adakah aplikasi untuk menggunakan SPOK bahasa Indonesia, Pak? Oke. Oh, untuk spellingnya Pak maksudnya Pak Unggun. Kalau bahasa Indonesia saya kok nggak tahu ya. Saya Mungkin ada, Pak.
Ada mungkin Pak Usama, tapi Quillbot berbayar. Nah, Quillbot berbayar memang, ada Quillbot berbayar bisa, atau kita bisa pakai ChatGPT yang premium juga bisa. Ya, jadi masukkan kalimatnya, masukkan paragrafnya, tolong diperbaiki misalnya begitu ya. Itu bisa saja. Bisa seperti itu. Ya, tapi sebenarnya nggak perlu begitu juga nggak apa-apa. Pakai bahasa kita saja, tapi yang penting kita ilmu dasar kan ya, subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Yang penting jangan ada kata hubung di awal kalimat, di, pada, dan, sedangkan, dan segala macam seperti itu. Ya, lebih ke itu saja sebenarnya. Dan kalimatnya efektif. Misalnya jangan sampai ada yang lebih dari 20 kata, rata-rata 15 kata dalam satu kalimat. Kemudian satu paragraf itu rata-rata 3 sampai 5 kalimat. Nah, jangan terlalu panjang seperti orang makan lagi makannya enak, makanan enak, makannya banyak, berarti satu paragraf. Ada saya menemukan tuh. Satu paragraf, satu halaman. Wah, luar biasa. Tapi kalau pas lagi bingung, satu paragraf, satu kalimat gitu ya. Kita kan begitu, jadi kan tidak konsisten. Ini juga yang saya rasakan, saya polakan pada diri saya lah ya. Ya, tiga kalimat, 5 kalimat, jadi rapi. Ya, rapi penulisannya itu. Itu kira-kira. Tapi pakai ChatGPT bisa, pakai Quillbot juga bisa sepertinya. Dibantu ya, misalnya kita memasukkan kalimat, masukkan paragraf, tolong diperbaiki, bisa ya. Tapi mungkin yang premium. Saya kira itu. Microsoft Word sebenarnya bisa, Pak. Bisa ya, Ya, tinggal diatur settingnya. setting bahasa Indonesia ya, atau bahasa Inggris. Ya. Ya. Pak, Ya. mungkin ini Pak, saya ingin menanyakan, ada nggak Pak standar atau rata-rata lah yang mengindikasikan itu jurnal predator melihat dari harganya Pak? Kalau harga tidak ada, Nggak bisa dijadiin nggak bisa, acuan ya nggak bisa jadi harga. Yang dilihat itu prosesnya, Pak. prosesnya. Prosesnya. Karena kalau kita lihat jurnal-jurnal Elsevier kemarin kan sampai 4.000 USD. Ya. Ya, tapi prosesnya benar-benar dia ya ini juga bocoran Bapak Ibu. Saya kemarin waktu kepangkatan itu ya. Jadi benar-benar karena untuk kolektor kepala kan penilainya tunggal ya. Lain kalau ke guru besar katanya kan dia 2 orang atau 3 orang. Kalau kolektor kepala itu penilainya tunggal. Dia benar-benar melihat Bapak Ibu meminta riwayat artikel kita mulai dari submit sampai terbit. Jadi tolong Bapak Ibu kalau submit, ketika submit kan otomatis akan ada email masuk ke kita bahwa kita udah submit. Tolong itu di keep. Ya. Kemudian Bapak Ibu ketika ada permintaan revisi, simpan juga permintaan revisi itu. Kemudian Bapak Ibu kalau berevisi, ya, tolong tandai betul bagian-bagian yang Bapak Ibu revisi. Bisa mengaktifkan track change di Word itu atau kasih warna-warna tertentu. Ya, satu. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu submit ke jurnal dan direview hanya 1 kali, maksudnya satu reviewer, tolong Bapak Ibu minta ke jurnalnya minimal 2 reviewer. Ya. Karena yang dipakai minimal 2 reviewer. Gitu. Kemudian pastikan, jadi yang masuk itu disimpan, masukkan reviewer di ini. Kalau kemudian komentarnya juga hanya sekedar format-format, minta bahwa tolong komentarnya lebih kepada isi. Itu kita bisa minta kok ke editor itu sebenarnya. Karena kalau hanya komentar nanti itu dianggap oleh penilai itu tidak bagus. Setelah itu kemudian kita submit. Tanggal submitnya dilihat, di screenshot juga. Sampai nanti kita kemudian diterima. Terima kemudian kita ngecek sampai artikel terbit, sampai kemudian ke riwayat scan Turnitinnya. Itu lengkap, nanti itu beratus-ratus halaman enggak apa-apa. Digabung jadi satu. Nah, itu yang saya kemarin itu seperti itu di IJR itu
Alhamdulillah dipercaya oleh penilai. Saya submit ke IJRE itu kan sekitar bulan Maret 2024, kemudian dinyatakan diterima bulan Juli, terbit artikelnya bulan Oktober untuk edisi Desember. Maka bisa saya gunakan untuk kepangkatan. Persis terbit sebelum saya mengajukan kepangkatan. Dan sudah dari Scopus. Riwayatnya jelas. Jadi seperti itu. Tidak masalah harga. Ya, tidak masalah harga. Yang dilihat itu riwayatnya, bukan bayar membayar. Karena kalau masalah harga ya relatif ya, relatif. Karena tergantung effort dari jurnal itu juga, prosesnya seperti apa dan segala macam. Kita kalau mengatakan jurnal Indonesia bayar 10 juta mahal ya, kalau kita masuk ke Elsevier, ke kelompoknya apa namanya itu Hindawi, ke kelompoknya Emerald, itu juga mahal-mahal semua itu. Tapi ada juga versi gratisnya. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Saya kira itu Pak Bagas. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk yang lain, Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Mas, masal Mas. Iya, Pak. Mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan, cukup ya, Pak Usama. Baik. Atau masih ada yang ingin disampaikan, Pak Usama? Saya kira cukup Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang mungkin perlu untuk didiskusikan atau ingin ditanyakan, maka mohon berkenan Bapak Ibu untuk menghubungi saya ya. Diskusi sebatas apa ngecek artikelnya atau pertimbangan-pertimbangan jurnal, misalnya Pak ini jurnalnya gimana dan segala macam, silahkan saja. Saya dengan senang hati, atau termasuk juga pengabdian dan segala macam. Atau ada yang mau mengajak saya publikasi juga silahkan, dengan senang hati gitu ya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dan kesuksesan. Terima kasih. Kita sampai jumpa pekan depan Pak Bagas, mudah-mudahan saya bisa ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Pekan depan itu insya Allah posisi saya di Turki. Ya. Pak, Alhamdulillah. Jadi saya akan usahakan ke hari Rabu kami sampai Turki besok. Kalau memungkinkan jaringan bagus dan sebagainya, insya Allah saya akan bisa. Ya. Hanya kan selisih 4 jam ya. Kalau di sini kita mulai jam 1, di sana maghrib, bukan maghrib ya, di sana jam 17 atau jam 18. Di slide-nya Bapak kemarin ada nomor teleponnya Bapak ya? Kenapa? Di slide yang sudah dikirim kemarin beberapa materi itu ada nomor teleponnya. Semua ada di setiap PPT saya, ada email, ada ya. Nomor WA. Ya, nomor ada. WA ya, Pak. Iya, itu bisa WA, Pak Ya. Tawari. Iya, baik. Makasih Pak Usama. Sama-sama Pak Tabari. Baik, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alamin. Terima kasih Bapak Dr. Usama. Terima kasih Bapak Ibu dosen semuanya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang. Tadi Pak Eko titip pesan untuk langsung ditutup saja karena beliau lagi dalam perjalanan. Jadi langsung saya tutup saja. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf.
Kami akhiri, nasru minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak Usama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tabari, Pak Saleh, Iya, dan Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa. baik, makasih Pak Usama. Terima kasih Pak Usama. Mana live-nya nih? Live.